Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dan Zakaria Nur, dan kali ini temanya sedikit berbeda. Oh ya, sebelum kan perkenalkan, saya dan Zakaria Nur dengan NIM 404032465098 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini agak berbeda karena kalau di video bulan lalu itu isinya ada sistem kontrol, terus satunya lagi itu mesin-mesin listrik, ada CAD CAM. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem embedded ya teman-teman. Nah, judul yang saya bawakan yaitu di sini pull up dan pull down resistor. Nah, nanti saya ada demonstrasi melakukan praktikumnya ya, nanti pakai STM sama pakai SP32. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar di GPIO dan sistem input output. Nah, yang pasti itu GPIO memiliki beberapa model seperti push pull yang nanti kita akan bahas, dan open drain. Nah, jadi yang namanya GPIO, jadi GPIO itu apa sih? Nah, itu merupakan singkatan dari General Purpose Input Output. Nah, dia itu sebagai gerbang utama mikrokontroler ya, yang berinteraksi dengan dunia luar. Nah, misal ada sensor yang bisa mengukur besaran fisis, nah itu kan masuknya ke input output juga ya gitu ya, maupun aktuator yang bakalan kita pakai gitu ya. Nah, di sini saya mencantumkan ada dan sistem input ataupun output. Nah, ketika output mode kita mengenal push pull. Nah, yang bisa mensuplai arus high atau low secara aktif. Nah, itu push pull ya teman-teman. Dan satu lagi ada open drain yang membutuhkan resistor eksternal untuk mencapai logika high. Nah, itu output mode. Nah, masuk ke input mode. Jadi buat ngehindarin floating state gitu ya, kondisi mengambang. Nah, kita pakai resistor pull up maupun pull down. Nah, pull up ini konsepnya itu menarik beban, istilahnya seperti itu, ke 3,3 volt ya, atau 5 volt. Nah, ataupun satunya itu pull down, itu kebalikannya. Kalau tadi ke sumber tegangan, kalau pull down itu ke GND atau ground. Nah, pull up dan pull down ini kita bisa lakukan atau kita bisa praktekkan secara software, maksudnya secara di dalam chip gitu ya, kita program, maupun eksternal teman-teman. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini yang saya bilang pull up resistor dan pull down resistor. Nah, ini rangkaian dasarnya. Jadi dapat dilihat di bagian kiri sini, ini adalah sumber data gitu ya, sumber data atau sinyal. Jadi posisi awalnya si pull up, istilahnya kalau kita taruh LED di bagian sini ya, sebelum si push button. Nah, jadi kondisi awal idle-nya itu si LED bakalan nyala. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, pull up itu dia menarik si 5 volt. Nah, di sini konteksnya 5 volt ya. Menarik si 5 volt. Jadi si LED itu sudah terhubung ke 5 volt terlebih dahulu. Jadi dia nyala. Nah, ketika ditekan justru malah mati karena dia ketarik ke ground, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi itu semua diatur dari si pembawa sinyal di sini. Nah, pull down sebaliknya yang tadi saya bilang. Posisi idle-nya atau posisi awalnya sebelum tombol diapa-apakan, dia LED-nya bakal mati gitu teman-teman ya, karena dia menarik ke ground doang, tidak mendapat sumber tegangan, sumber tegangan teman-teman. Dia cuma dapat sinyal dari si datanya ini ya, sinyal data ya. Nah, dia nggak akan nyala. Nah, itu pull up dan pull down. Nah, ini perbandingannya. Dalam sistem elektronik, pemilihan antara
resistor pull up dan pull down sangat penting. Nah, resistor pull up menjaga pin input dalam keadaan high. Makanya saya tadi bilang pull up itu LED-nya kondisi awalnya itu idle-nya itu nyala. Nah, saat tidak terhubung sehingga mengurangi kemungkinan false triggering. Nah, sebaliknya resistor pull down menjaga pin input dalam keadaan low, menjadikan efektif untuk aplikasi yang memerlukan pengaktifan high. Jadi ketika ditekan tombolnya gitu ya, push button ditekan baru dia nyala kalau pull down. Nah, keduanya memiliki manfaat utama yaitu menjamin kestabilan logika dan lain-lain. Nah, itu sesuai kebutuhan kita mau pakai yang mana. Dan di sini nanti saya ada demonstrasi pas praktikum gitu ya di kelas. Nah, ada solusi bouncing. Nah, bouncing pada tombol dalam masa umum dalam sistem embedded di mana noise. Nah, ini bouncing itu noise mekanik dapat menyebabkan gangguan sinyal yang tidak diinginkan, membuat deteksi input tidak stabil. Nah, dengan menggunakan state machine kita dapat mengolah status tombol dengan cara yang lebih efisien, menghindari keharusan untuk menggunakan fungsi delay dan meningkatkan responsivitas. Nah, jadi solusi untuk bouncing atau gangguan sinyal ini kita bisa menggunakan state machine gitu ya teman-teman. Nah, implementasi state machine ini melibatkan status idle, debounce, press, dan release yang memungkinkan sistem untuk menyaring noise mekanik secara efektif dan memastikan logika input tetap stabil. Nah, itu bisa kita tanggulangi gitu ya si bouncing ini pakai state machine dan melibatkan status idle, debounce, press, dan release. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan demonstrasi saya pada saat praktikum menggunakan STM32 dan ESP32 dan menghubungkan ke rangkaian pull up dan pull down resistor ini ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke bagian demonstrasi ya ke hardware-nya. Nah, saya di sini pakai VS Code dan pakai program ya seperti ini teman. Nanti saya taruh di deskripsi ya link GitHub-nya, kalian bisa akses. Nah, dan di sini juga berisi di wiring sipilnya ya kan seperti ini dasar. Nah, jadi di bagian program itu yang paling penting, oh ya kan saya pakai ESP sama STM ya. Yang pertama itu saya mungkin bahas yang si ESP dulu teman-teman. Nah, ini yang ESP32. Nah, yang jelas fungsi utamanya itu bagian sini teman-teman. Nih, type def enum. Nah, berisi idle, debounce, press, dan release. Seperti tadi yang saya bilang ya. Itu buat menanggulangi si bounce atau tadi dikatakan itu noise mekanik yang mengganggu input seperti itu ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Nah, kemudian ini mendeklarasi variabel global ya untuk button state ini. Dia kondisinya masuk ke button idle ini dan lain-lain. Nah, kita yang penting itu di bagian konfigurasi pin juga penting teman-teman. Nah, pin yang terhubung ke rangkaian gitu ya, kita set seperti ini teman-teman. Pin mode, button pin input pull up. Nah, jadi kita pakai internal pull up teman-teman, yang dimana nanti si logika tombolnya itu menjadi terbalik atau aktif low ya. Jadi ketika tidak ditekan itu justru high, kalau ditekan itu justru low. Nah, seperti itu teman. Nah, selanjutnya di bagian di void loopnya kalian bisa lihat seperti ini ya. Mungkin agak kecilin dikit. Nah, lalu di bagian ini teman-teman, di bagian if milis bla bla. Nah, di sini program itu ngecek apakah tombol masih ditekan setelah di bounce atau tidak teman-teman. Dan ini bersifat seperti
delay ya, namun sekaligus sebagai pengecek status si tombol, si button. Nah, jika button low, button state, button press gitu ya. Kondisi button state-nya, kondisi buttonnya berarti button press gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat ini program, nanti saya taruh di deskripsi seperti itu teman. Oh ya, dan untuk teman-teman, dan untuk si STM itu hampir sama, malahan nggak terlalu beda jauh. Cuma yang pasti kalau STM dia butuh define si button teman-teman. Kita pakai define button karena itu memang kayak ngeset. Kalau di STM kan memang kita ngeset si pinnya gitu ya, pin PB atau PC atau biasanya PA gitu ya. Nah, di sini pakai PB0 dan PC13. Nah, sisanya kurang lebih sama yang ESP. Oke, kita masuk ke bagian demonstrasi pas praktikum. Nah, sekarang kita akan masuk ke demonstrasi ya. Ini bagian, nah, kita masuk ke pull up. Kita ke pull down STM, pull down ESP dulu teman-teman. Nah, di sini ada pull down ESP. Kita coba tonton dari pull down ESP. Nah, oke. Ini pakai program yang sama tadi yang saya jelaskan ya, yang di VS Code sama kok. Nah, ini dikompil dan diupload ke bagian hardware-nya teman-teman. Nah, bagian sini saya akan jelaskan rangkaiannya dulu. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman. Nah, jadi rangkaian itu sama seperti tadi yang di PPT. Kabel putih ini dia itu sebagai pensuplai tegangan dari si STM. Dia masuk dari CSP, dia itu pakai 5 volt ya teman-teman kalau nggak salah. Dan dari si kabel putih ini dia masuk ke push button. Nah, keluarannya si push button dia masuk ke bagian resistor ya. Di sini dapat dilihat ada Nah, itu dia, ada resistor di belakang sana. Nyambung ke resistor, lalu resistor nyambung ke anodenya si LED merah ini ya teman-teman. Lalu si LED merah ini ke katodanya dia nyambung ke ground yang kabel putih ini lagi teman-teman. Dia nyambung ke ground yang kabel putih ini. Nah, kabel biru ini apa? Ini adalah kabel data yang ngasih sinyal pull up internal tadi yang tadi diprogram ya teman-teman. Dia masuk ke bagian anodanya si LED teman-teman. Nah, itu seperti itu. Ini yang pull down. Kita coba lihat ya. Harusnya pull down itu berarti ketika tidak ditekan itu mati, ketika ditekan baru nyala teman-teman. Oke, mari kita saksikan apakah ini berhasil atau tidak ya. Nah, oke, itu kondisi mati, belum ditekan. Oke, ini tangan saya nekan 1, 2, 3 ya. Nah, ketika ditekan nyala. Nah, ketika ditekan nyala, ketika dilepas itu mati teman-teman. Emang LED-nya agak ampas sedikit, kayak salah milih teman-teman, kurang oke aja. Ataupun malahan kurang nyolok, ini ada yang sambungan nggak kenceng ya. Nah, itu pull down ESP. Kita lanjut ke pull up-nya si ESP teman-teman. Nah, pull up-nya ESP bedanya apa? Seperti yang tadi saya bilang, pull up itu berarti kondisi awal atau idle-nya itu si LED malahan nyala teman-teman, karena konsepnya si pull up itu menarik volt atau 3,3 tadi ya. Terus yang kita pakai. Nah, di sini kondisi awal pull up-nya itu nyala teman-teman, dan ketika ditekan LED-nya mati. Nah, seperti itu ya, agak redup juga yang ini. Nah, untuk rangkaiannya agak mirip, cuma sedikit ditukar, bukan juga sih. Nah, jadi listrik sinyal 5 volt dari si ESP dia masuk ke bagian resistor terlebih dahulu. Masuk ke resistor masuk ke anodanya si LED. Nah, lalu katodanya LED ini teman-teman masuk ke kabel coklat ini nyambung ke ground di kabel putih sebelah yang kiri ya. Sebelah kiri ini ground. Nah, dia nyambung ke katodenya si LED. Nah, kabel biru masih sama, dia sebagai data ya, dan push button nyambung ke anodanya resistor ya atau anodanya lah. Anodanya si LED ya. Ada kaki push buttonnya di sini. Nah, ini kabel data juga
kaki push button sini, dan ground juga yang satunya push button ya teman-teman. Nah, dan ini seperti yang tadi saya bilang, ketika ditekan mati, ketika dilepas justru nyala. Nah, kita beralih ke STM. Kita ke pull down STM. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sama teman-teman. Nah, untuk pull down STM rangkaiannya sama persis sama yang ESP tadi teman-teman, dan konsepnya pun sama. Ketika pull down itu berarti dia akan menarik ground. Nah, ketika dilepas atau tidak ditekan tombolnya berarti si LED malahan mati. Ketika ditekan dia baru menyala teman-teman, seperti ini. Nah, ketika ditekan nyala, ketika dilepas mati. Itu pull down STM. Nah, kita lalu beralih ke pull up STM. Nah, dengan program yang sama teman-teman ya, seperti tadi. Nah, pull up STM sama konsepnya seperti di ESP, dan rangkaiannya pun sama pull up-nya yang di ESP. Dia ketika tidak ditekan dia itu nyala LED-nya, karena konsepnya si pull up itu tadi yang saya bilang dia menarik 5 volt gitu ya. Nah, ketika ditekan justru malah mutus ya, mati teman-teman. Mutus sambungan dari si ground, memutus sambungan ground dari si ini ya, dari si LED teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari video ini yaitu STM32 dan ESP32 itu memiliki konfigurasi register GPIO yang berbeda. Seperti tadi yang di program juga berbeda. Di STM butuh deklarasi ini ya, butuh deklarasi pin yang digunakan, sedangkan ESP tidak menggunakan deklarasi seperti yang di STM karena memang berbeda ya teman-teman. Nah, namun logika dasarnya itu tetap sama karena programnya dan bahasa pemrogramannya pun sama. Dan tadi program yang saya pakai itu tidak terlalu beda jauh juga. Nah, namun logika dasar tetap sama, menciptakan abstraction layer yang memudahkan pengembangan. Nah, pemahaman mendalam tentang konsep ini sangat penting untuk menciptakan sistem embedded yang handal dan efisien, terutama dalam konteks aplikasi real time yang memerlukan respon cepat terhadap input pengguna. Nah, memang intinya itu di sini kita paham gitu ya. Kapan kita pakai pull up resistor, kapan kita pakai pull down resistor, dengan cara kita yang memahamin logika dasarnya. Kalau pull up itu seperti apa, pull down itu seperti apa. Yang tadi kalau pull up itu berarti kondisi awalnya itu nyala gitu ya, ketika ditekan malahan mati. Nah, sebaliknya si pull down resistor ketika kondisi idle atau kondisi tidak ditekan itu mati, ketika ditekan justru nyala teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan jika ada salah kata maupun kekurangan di video ini, tolong sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya like, subscribe, komen. Kalau ada kritik dan saran bebas, saya tampung semua ya. Saya jadikan evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.